Baik, Bapak Ibu guru ya, eh, salam kenal ya, saya Mario Nurmansyah. Jadi saya disclaimer dulu ya Bapak Ibu, saya tidak ahli di Arduino sebenarnya. Jadi pengalaman saja, karena saya tadi sudah disebutkan ya, berkecimpung di power elektronik yang mana itu konverter listrik itu kan butuh kontrol. Jadi kontrolnya itu biasanya pakai microcontroller. Salah satunya Arduino. Jadi eh, saya tidak secara secara resmi tersertifikasi ahli, itu tidak ya Bapak Ibu. Ini hanya pengalaman. Jadi di sini hanya sharing sharing saja saya menggunakan Arduino itu. Dan eh, dulu pada saat saya jadi guru ya, baik guru di listrik, jurusan listrik dan di TKJ, eh, kok bisa jadi guru TKJ, Pak? Jurusannya elektro. Iya, saya juga tidak tahu ya kok bisa jadi guru TKJ. Eh, di situ saya menyisipkan elektronika, mikrokontroler di situ. Di kalau nggak salah dulu di mata pelajaran sistem komputer gitu. Baik, itu Pak disclaimer saya dulu. Jadi nanti kita belajar tentang mikrokontroler Arduino spesifik sekali karena eh, saya diminta eh, Pak Bayu ya dari eguru.id itu untuk mikrokontroler Arduino. Padahal kan mikrokontroler nantinya kan ada banyaknya. Tapi pemrogramannya hampir sama. Kalau soal untuk code gitu ya, soal code-nya, sintaksnya, saya yakin Bapak Ibu guru, apalagi kan Bapak Ibu guru TKJ atau RPL atau tentang Bapak Ibu guru IT itu pasti sudah sangat familiar sekali. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah memakai Arduino belum? Pernah belum? Baik itu di kelas mungkin atau sedang oprek main-main gitu. Sudahkah? Bisa ditulis di chat nggak apa-apa? Belum, sudah. Oh iya, belum, sudah pernah buat project ya. Ya, nanti nanti yang belum ya ini sebagai dasar ya. Ini dasar sekali Bapak Ibu. Bagi yang sudah ini juga penguatan nanti bisa sharing gitu ya. Baik, eh saya akan mulai ya. Oke, eh kita kita tahu biar tahu dulu ya sejarah Arduino ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Jadi Arduino itu awalnya itu adalah project tesis ya. Project tesis dari eh, orang ini ya. Ini dosen pembimbingnya ini supervisornya ini project tesis yang namanya wiring itu. Lalu itu kenapa kok dia membuat itu karena ini ya. Current prototyping tools ya for electronic and programming are mostly targeted to engineering. Jadi eh, apa ini ya, prototyping tools untuk elektronik ini hanya untuk engineer saja. Kita yang awalnya awam gitu itu sangat sulit untuk memulainya. Jadi eh, orang ini ya ini namanya Massimo Banzi kalau nggak salah. Ini profesornya ya. Ini membuat development board ya, board pengembangan. Jadi board itu bisa untuk apa saja, bisa untuk keperluan apa saja sesuai keinginan kita. Tinggal kita mau memprogramnya apa saja. Sehingga dia ada pin-pin input output ini. Ini wiring. Nah, dari situ berkembang lagi menjadi Arduino. Ini Arduino itu sebenarnya merek, Bapak. Arduino kan sebenarnya merek. Mikrokontrolernya ya itu, semuanya ini mikrokontroler. STM32 kalau pernah dengar, itu juga mikrokontroler. Tapi mereknya STM, bukan Arduino.
ESP32 pasti Bapak Ibu pernah dengar itu yang sudah project kan gitu ya, membuat project IoT pasti sudah. ESP32 itu juga merek ya dari Express. Kalau Arduino ya Arduino sendiri. Ya IC-nya itu kalau Arduino itu memakai ATmega 328P kalau nggak salah. Ya, 328P ATmega. Jadi mikroprosesornya itu pakai Atmega 328P. Nah, kalau kita mau buat Arduino sendiri ya, mikrocontroller sendiri, itu juga bisa. Itu juga bisa. Pakai IC mikroprosesornya apa ya? Mikroprosesornya pakai Atmega 8 bisa, Atmega 16 bisa, Atmega 32 bisa. Atmega 328 bisa. Itu bisa. Dulu saya juga pernah bikin sendiri ya. Jadi programnya pakai CVAVR. Kalau Bapak Ibu pernah dengar CVAVR. Jadi programnya pakai C, bahasa C. Kalau kita di Arduino pakai C++ kalau nggak salah. Nah, ini sedikit tentang sejarahnya. Terus ada ada apa saja sih jenis Arduino board-nya ini ya, microcontroller. Jadi saya ini ya jelaskan ini. Ini mikroprosesornya, ini mikrocontrollernya. Jadi beda ya, Pak ya. Oh, pakai mikroprosesor apa? Arduino beda. Mikroprosesornya ya tadi Atmega. Mikroprosesor kalau dikasih input output, dikasih memori, dikasih frekuensi penghasil frekuensi ini clock ya, itu jadi microcontroller. Pastinya Bapak Ibu di mata pelajaran sistem komputer pasti ada itu. Ya, ini di Arduino board ya. Ada Uno, Mega, ini beda warna saja ya. Uno, Mega, Nano. Ini Arduino ya, Arduino. Tapi Bapak Ibu kalau di TKJ, mainan Arduino itu untuk apa ya? Ya, kalau dulu saya sih menyangkut apa ya? Menyangkutkannya ya, menghubungkannya itu untuk IoT, untuk jaringan sebenarnya. Nah, di Arduino kalau untuk IoT bisa pakai ini ya, Arduino Nano tapi pakai IC ESP32. Ini Arduino, tapi kalau ini ESP32, ini beda merek, ini dari Espresso lah. Express ya, ekspresif gitu. Di ESP32 juga ada yang kecil ya, kecil itu mini, ESP mini itu paling harga berapa ya 40.000. Ini kalau Uno kalau nggak salah di harga sekarang 70 ribuan, 70.000 80.000. Kalau Mega itu bisa 130.000. Sebenarnya apa Pak? Bedanya hanya banyaknya jumlah input outputnya pin-pinnya ini aja. Ya, di Nano juga lebih sedikit, ini juga lebih sedikit. Untuk untuk besar besar bitnya itu sama ya. Untuk digital itu 8 bitnya. Eh, untuk pinnya ya, pin digital itu 8 bit. Terus untuk analog itu 10 bit sama ini, sama. Semua cuman jumlah pinnya beda. Nah, ini untuk pin out ya, pin out Arduino-nya itu ada ini ya, digital I/O, digital input output, ada analog input ya, pin-pinnya ada power. Power itu ada 5 volt, 3,3 volt, ada ground. Terus ada pin SCL SDA, I2C bus. Itu untuk komunikasi serial ya. Ini di sini di SCL ini ya, pin SCL dan SDA. Kalau pin SCL SDA yang lain ini di sini di A4 dan A5 itu juga bisa. SDA, SCL. Gunanya SDA, SCL ini kan SDA itu mungkin besok ya serial data. Ini SCL itu serial clock. Ini untuk komunikasi I2C bus. Biasanya kalau I2C bus itu pakainya dipakai di LCD ya, LCD yang 16 kali 2 itu. Lalu ada ini pin digital input output. Nah, ini dari
ini ya dari 0 0 1 2 4 7 8 12 13 ini yang ada tanda tanda sinusnya itu pin digital I/O untuk PWM. Nah, kalau yang A0 sampai A5 itu analog input. Nah, input. Jadi nanti ada jenis jenis sinyal, ada sinyal digital, ada sinyal analog. Nah, kalau sinyal analog inputnya pakai ini. Kalau inputnya pakai 3 bisa enggak bisa, 5 bisa enggak bisa. Outputnya pakai 3 analog ya, bisa. 5 bisa. Jadi ini input output bisa untuk analog ya. Gitu. Ini pin out-nya, pin out Arduino untuk digital I/O dan analog input. Untuk powernya kita di Arduino itu biasanya pakai 5 volt. Kalau di Arduino Nano biasanya pakai 3,3 volt. Gitu. Jadi kaitannya dengan nanti sinyal digitalnya itu posisi high-nya itu di 5 volt atau di 3,3 volt. Ini power in-nya DC jack ya, atau kita bisa eh, menghubungkan memakai USB itu untuk powernya. Itu kalau anak-anak ya, anak-anak siswa atau mahasiswa itu biasanya pak membuat project itu tidak memikirkan power in-nya. Jadi tiga, oh ini nyolok nyolok laptop ya udah nyala. Padahal dari sini bisa. Padahal dia kan harus lepas dari laptop ya. Jadi kadang dilupakan gitu. Jadi walaupun bisa diberikan supply dari USB, itu harusnya ketika project sudah jadi, prototipe sudah jadi, harusnya powernya dari sini. Ini hanya untuk kita upload program saja sebenarnya gitu ya. Itu untuk pin-pin dari Arduino. Nah, saya tambahkan ya. Saya tambahkan biar enggak. Anu. Di ESP32 ya, di ESP32 itu ada pinnya ada D ya, D, D0, D1, D2 itu juga Bapak Ibu cari datasheetnya juga Bapak Ibu. Kalau mau memprogram itu kadang-kadang kita mem- mau menggunakan pin D1. Kita nulis di program itu D1, ternyata enggak. Ji, ternyata bisa 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 eh, 5 bisa 4 kok bisa. Jadi D1 itu nanti GPIO-nya itu berapa? Itu ada di datasheet-nya. Jadi kalau di Arduino aman ya, ini pakai ini sesuai. Kalau di ESP32, apalagi yang ini, itu harus diperhatikan datasheet-nya juga. Baik, eh, selanjutnya mungkin Bapak Ibu anu ya, jarang menemukan ini ya, menggunakan Arduino Shield. Kalau dulu belum populer ESP32, itu saya belinya pakai Ethernet Shield ini. Jadi di bawah ini Arduino, ini tambahannya untuk Ethernet, ya, untuk jaringannya di sini. Ini untuk tambahan kontrol ya, joystick ya, untuk LCD. Ya. Ini LCD ditambahi I2C ini, I2C. Jadi kalau tanpa itu sih, Bapak Ibu apa namanya menghubungkan ke Arduino-nya juga eh, lebih banyak ininya ya, kabelnya lebih banyak. Kalau pakai itu sih hanya 4 pin saja ini di sini. Kalau nggak salah VCC, ground, terus data, terus SDA kalau nggak salah, SDA, SCL. Nah kalau nggak salah untuk SD card ya, SD card. Itu itu Arduino Shield. Mungkin akan jarang digunakan Bapak Ibu. Tapi ada, ini ada Arduino Shield. Nah, kalau kita pakai Arduino, yo pasti kita tidak akan lepas dari komponen elektronika ini ya. Komponen elektronika ya yang pasti kita kita gunakan ya pasti resistor, pasti resistor itu pasti. Kalau kapasitor, induktor ya lilitan itu saya rasa jarang. Tapi kalau resistor itu pasti. Nah, komponen elektronika yang lain itu ya ini LDR ya, fotoresistor ini LDR
itu pasti. Relay itu pasti. Kalau yang ini eh, apa namanya sensor-sensor ya. Ini trim pot ini kayak potensio ini, potensio trim eh, push button, saklar ya, push button. Ini ini untuk flex sensor itu ada kan Bu, sensor sensor ini tangan kalau dipakai di tangan itu ya, ini flex sensor. Terus RGB LED ya, jadi LED-nya bisa 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 dikontrol warna-warnanya. Kalau LED kan ada yang merah saja, ada yang kuning saja, ada yang hijau saja. Kalau RGB LED itu bisa kita kontrol. Di sini ada 4 pin ya, ada 4 pin. Jadi ada pin R, G, B, dan yang satunya biasanya ground GND. Selanjutnya yang kita pakai ya, ini jumper, kabel jumper ini biasanya jumper ada yang male, ada yang female, ada yang male male, ada yang female male, ada yang female female. Nah itu bisa disesuaikan kalau Bapak Ibu merencanakan pembelajaran di TKJ, terus bikin RAB juga harus direncanakan juga ini bikin apa? Pakai kabel ini. Dulu saya pakainya ini Bapak Ibu, kabel UTP. Kabel UTP saya potong-potong satu ya, satu-satu itu dipakai untuk kabel jumper. Itu nggak masalah, masih bisa. Masih bisa. Ya itu ngirit ya Bapak Ibu. Ngirit dan kreatif ya. Nah, kalau biasanya kabel UTP kan eh, banyak ya kalau di jurusan TKJ itu kita bisa pakai yang bekas-bekas itu. Karena ini cukup mahal ya. Mungkin 10 itu bisa bisa 10.000 ya macam ini. Mahal yang cukup mahal. Nah, lalu biasa kita gunakan LED. Ya, LED ya itu lampu itu ya, LED. LED itu termasuk dioda. Jadi eh, nantinya ini ya simbolnya ya Bapak Ibu harus tahu juga simbolnya. Simbolnya seperti dioda tapi ada tanda panahnya itu. Kok ada LED itu untuk apa? Ini eh, penting ya Bapak Ibu. Untuk tanda output aja Bu. LED ya. Kalau nyala berarti dia aktif. LED bisa diganti relay. LED bisa diganti untuk motor. Nah, itu karena untuk tanda. Kalau anak-anak belajar ya pakai LED saja bisa. Tapi nanti untuk implementasinya bisa macam-macam, bukan LED saja. Ini resistor tadi ya, resistor saya yakin Bapak Ibu sudah kenal ya resistor, ini potensio ya ketika diputar dia berubah. Dioda bisa memblok tegangan, bisa supaya tidak apa karena kita mainnya di DC ya, di DC itu bisa bisa pakai dioda untuk memblok tegangan supaya supaya ketika ketika salah memasang polaritasnya supaya aman. Nah, selanjutnya breadboard ini pasti kita gunakan. Ini ada yang kecil, ada yang besar seperti ini karena tadi itu ya jumper kabel jumper itu bisa kita pasang di sini. Jadi kalau breadboard ini yang terhubung itu yang di tengah itu secara vertikal, nih, secara vertikal ini juga. Kalau yang di pinggir-pinggir ini secara horizontal. Jadi Bapak Ibu jangan salah ya kalau mau menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya yang harusnya terhubung ya ini nanti kaki yang satu di sini, kaki yang satu di bawahnya gitu ya. Jangan kaki yang satu di sini, kaki yang satu di sebelahnya yang nggak nyambung, gitu. Nah ini untuk breadboard itu eh, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah memakai ini eh, bisa bisa dicoba sendiri sebenarnya. Oh ya, kalau Bapak Ibu main-main ini ya harus 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 tahu multimeter juga ya. Ini saya kurang kurang menambahkan multimeter ya. Harus harus bisa menggunakan multimeter juga Bapak Ibu. Eh, itu harus sih. Oke, ini untuk input outputnya tadi sudah dijelaskan. Untuk inputnya bisa pakai tombol, bisa pakai saklar ya, push button ini. Bisa pakai tombol, saklar, terus inputnya sensor cahaya, sensor suhu, sensor kelembapan, sensor infrared, dan lain-lain. Outputnya bisa apa? LED nih. LED itu untuk tanda aja sebenarnya. Kalau teman-teman siswa itu apa mahasiswa
biasanya siswa dan mahasiswa itu biasanya outputnya pakai LED, ya. Pakai LED. Eh, tapi nanti bisa diganti dengan servo, bisa diganti dengan buzzer, ya, bisa diganti dengan relay. Karena untuk apa? Relay itu untuk kalau LED sudah nyala, ya, kita sudah kontrol LED itu sudah nyala pakai Arduino. Terus kita mau menyalakan lampu AC 22 yang 220 nih ya, lampu bohlam atau lampu LED untuk rumah kita itu ya pakai relay. Jadi eh, sinyal kontrol dari Arduino itu kan cuma 5 volt ya. 5 volt itu nggak bisa langsung menghidupkan lampu di rumah kita, nggak bisa. Jadi dia harus pakai relay untuk sebagai trigger saja. Jadi sinyal dari Arduino sebagai trigger saja relay supaya dia terhubung gitu. Jadi kita tetap menghubungkan listrik PLN 220. Ini sudah berapa menit ya, Mbak Mbak Tiffany? Nanti kalau saya terlalu lama diingatkan ya. Baik, siap, Bapak. Eh, Lalu ya ini tadi ya di pin Arduino itu ada digital dan analog, ya. Perbedaan digital dan analog itu nilainya ya. Kalau digital itu nilainya cuma dua ya, nol atau satu, high atau low, eh, tinggi atau rendah, nol atau 5 volt, ya. 0 atau 5 volt. Jadi di digital hanya hanya bisa eh, membaca nilai dua nilai saja. Jadi ini kan sebenarnya tegangan ya, tegangan nol, tegangan 5 volt. Kalau dia di 2,2 volt ya tidak terbaca high, tidak terbaca low, tidak terbaca. Jadi harus eh, kalau nggak nol ya 5. Kalau di analog ya bisa terbaca semua. Jadi dari nol, 0,1, 0,2, 0,3 itu jadi nilai yang bisa dibaca oleh Arduino. Makanya pinnya dibedakan. Gitu. Iya Mbak Tiffany. Ryzen Mbak Tiffany. Izin Bapak, Ya. sebelumnya eh, mungkin ada Bapak Ibu yang tidak terlihat di layarnya, jadi mohon izin untuk full screen katanya Bapak. Untuk PowerPoint-nya full Oh, screen. oh, Oke. oh, 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 oh ya. Ya. Oh, sebentar ya. Baik, maka silakan Bapak. Gini ya, Sip, begini ya. Bapak, Bapak. Ya, Oke, silakan untuk wilayah. ya itu tadi ya Bapak Ibu saya lanjutkan digital dan analog itu. Nah, tadi saya sebutkan kalau di Arduino itu digitalnya itu eh, 8 bit, 8 bit itu 0 sampai 255. Lalu untuk analog itu 0 sampai 1023. Ya, nilainya 0 sampai 10 bit, ya, 0 sampai 1023. Jadi kalau eh, tadi kan ada input yang digital, ada yang input yang analog ini inputnya 0 sampai 123. 0 sampai 1023 itu 10 bit. Kalau 0 sampai 255 itu 8 bit. Ini juga 8 bit ini. Yang di pin digital ini. Sini yang ini ada tanda tanda sinusnya itu. Jadi kalau kita mau LED itu ya, LED itu kita mau kontrol dengan potensio, yang mana potensio itu inputnya nilainya 0 bitnya, ya bit 0 sampai 1023, kita kita mau kontrol ya dengan potensio, nanti nilainya kita bisa map, kita bisa mapping 0 sampai 1023, kita bisa map ke 0 sampai 255. Jadi nanti
si LED-nya hanya maksimalnya di 255. Jadi kita bisa mapping. Nah, untuk itu analog ya. Ini input input digital itu bisa pakai push button. Push button kita bisa dapatkan nilainya itu pakai digital read, ya. Digital read karena nilai nilai yang mau dibaca itu digital 0 atau 5 volt. Jadi nanti ada caranya sendiri ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar pull up dan pull down, itu gunanya untuk supaya inputan digital dari push button ini bernilai 0 atau 1 saja. Jadi tidak ngambang ya. Jadi tidak ngambang. Nah, itu ada konfigurasinya sendiri. Ini kalau nanti sampai ya saya sampaikan kalau nggak sampai besok. Itu pakai digital read, nah, pin. Jangan lupa nanti pin mode-nya ya, pin. Ya, ini pin itu maksudnya apa? Ya ini nomor pin. Bisa 2, bisa 4, ya, bisa 3. Ini pokoknya 2 sebagai apa? Input. Karena nantinya push button ini terhubung ke 2. Kok ini ada yang pin mode, pin input pull up ya. Jadi di Arduino itu di dalam boardnya itu sudah ada resistor pull up-nya. Jadi kita tidak perlu merangkai tadi ya pull up pull down. Kalau pull down sejauh ini yang saya tahu nggak ada. Jadi kita merangkai sendiri gitu. Untuk outputnya tetap ya, tadi di-generate untuk input, untuk output write ya. Write-nya cuma bisa kondisi 0 atau 1. Kondisi 0 atau 5 volt. Tidak bisa 2 volt itu tidak bisa. Kalau yang analog write itu bisa. 2 volt itu mungkin ya setengahnya ini ya. Mungkin di 150 volt gitu itu 2 volt nanti keluar keluar. Jadi kalau mau ngontrol LED kalau mau ngontrol LED itu hidup mati saja itu bisa pakai digital write. Kalau mau ngontrol ngontrol LED tapi intensitas cahayanya itu kita bisa atur dari mati, redup, agak terang, keterang itu pakainya analog write. Ya, itu perbedaannya. Makanya di analog rate itu nilai 0, 1, 2, 3 itu ada nilainya. Kalau di digital nggak ada. Oke. Eh, Selanjutnya ini Arduino IDE ya. IDE-nya. Oke. Ini yang terbaru ya, screenshotan Arduino IDE yang terbaru. Jadi kalau Bapak Ibu masih pakai yang lama agak berbeda. Jadi ada menu-menu di sini. Jadi di sini ada compile ya biasanya pro code code-nya dikompil dulu apakah ada error atau tidak. Nah, seperti di build-nya, di build dikompil lalu ini tombol panah ini untuk upload. Jadi upload ke board Arduino-nya. Jadi board Arduino ini kalau kelihatan. Jadi harus dihubungkan dulu ya Bapak Ibu ya buat Arduino itu. Dihubungkan melalui USB, lalu kita tulis program di sini, lalu kita bisa langsung upload. Jadi dia langsung compile dan upload, atau kita mau cek dulu. Jadi kalau mau cek dulu tanpa upload, kita klik compile saja. Lalu selanjutnya ada di sini board and port connection. Jadi boardnya kalau kita pakai Arduino Uno ya dipilih ada Arduino Uno. Terus port connectionnya biasanya itu COM berapa? COM 1, COM 2, COM 3, COM 4, COM 5 itu ada. Kalau terdeteksi. Jadi Bapak Ibu harus apa namanya menghubungkan dulu Arduino-nya ke laptop atau PC Bapak Ibu. Jadi harus terdeteksi COM berapa. Lalu kalau di interface yang dulu itu di tools ini bisa ditemukan tools, kita bisa kita bisa pilih portnya berapa, pom berapa, lalu kita bisa pilih boardnya Arduino Uno kah, Nano kah, Mega.
atau pakai ESP. Nah, kalau pakai ESP ada perlakuan lagi, Bapak Ibu harus harus upload eh, install ya, install library ESP-nya, ekspresifnya. Karena ini khusus Arduino, jadi saya tidak tampilkan. Ini library manager, kita bisa bisa install library, berbagai macam library kalau Bapak Ibu. Kalau saya di bidang kontrol itu bisa pakai library PID. Kalau Bapak Ibu main di sensor ya, library DHT, DHT biasanya kan untuk sensor suhu, sensor kelembapan itu bisa diinstal di situ. Terus banyak Bapak Ibu library-nya yang bisa dipakai. Liquid eh, LCD ya, liquid crystal apa? Liquid crystal I2C untuk itu untuk LCD, LCD yang sudah ada tadi ya tambahan I2C ya, itu bisa. Lalu ini message ya, kalau yang di sini message-nya ini memori yang terpakai yang sudah di-upload ke Arduino itu berapa, jadi dari program itu berapa. Lalu ini tanda ya connected device-nya, ini tanda dari Arduino Uno. Ini Arduino Uno on COM 5. Oh, ini tulisannya not connected, harusnya connected. Gitu ya. Eh, itu untuk Arduino IDE. Kita bisa pakai ini ya. Kalau Bapak Ibu terbiasa pakai yang lain, VS Code itu bisa bisa digunakan untuk memprogram Arduino. Jadi coba dioprek sendiri ya, Bapak Ibu. Kalau terbiasa lebih enak pakai VS Code atau Arduino IDE. Nah, sedikit ya, Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang ahli tentang kode programnya ya. Ini sintaksnya. Nah, di sini ada, kalau di Arduino itu ada fungsi void setup dan void loop. Void setup itu gunanya untuk mendeklarasikan program awal aja di sini. Seperti serial bikinnya mau berapa baud rate-nya, terus kalau pakai LCD ya dideklarasikan di sini LCD bikin. Jadi awal ya, deklarasi program awal di void setup. Karena di void setup itu hanya dieksekusi satu kali. Jadi ketika Arduino aktif itu eh, code-nya hanya dieksekusi satu kali. Nah, di programnya, main programnya itu di void loop, di fungsi void loop. Jadi code program yang ada di sini akan dieksekusi berulang-ulang terus, repeatedly, ya, berulang-ulang terus. Jadi eh, code ini dieksekusi, delay, lalu selanjutnya balik lagi ke sini sampai dimatikan lagi. Kalau dihidupkan lagi ya ini dieksekusi satu kali lalu ke sini. Gitu. Jadi kalau di Arduino ada dua itu ya fungsinya void setup dan void loop. Jadi kalau Bapak Ibu memasukkan program main programnya ya harus di sini ya, yang void loop. Oke. Selanjutnya ini code sintaks pada Arduino ini biasanya ada digital write, analog write, digital read, lalu condition ya if statement, terus analog read ada ya, terus serial communication. Kalau digital write tadi untuk mengeluarkan output digital, analog write untuk mengeluarkan output analog. Kalau digital read untuk membaca sinyal digital. Kalau tadi saya contohkan dari saklar, ya, dari push button 0, 0101. Jadi eh, pembacanya hanya itu 0101. Analog read, analog read itu untuk membaca sinyal analog. Itu dari potensio bisa. Jadi potensio kita putar-putar, nanti nilai yang masuk ke Arduino itu terbaca semua. 0 sampai 1023 tadi. Lalu ini ya, untuk simulasi, jadi kalau di pembelajaran Bapak Ibu mungkin belum punya Arduino-nya ya, pengajuan RAB-nya mungkin 1 tahun baru terlaksana, jadi bisa pakai simulasi dulu. Saya biasanya pakai dari wokwi.com atau tinkercad.com. Lalu untuk
Kalau dulu sebelum ada Wokwi saya pakai Proteus. Proteus itu bisa. Jadi Arduino bisa kita simulasikan di situ. Nah, lalu selanjutnya kita ke interfacing lab dulu. Nah, ini agak agak beda ini. Nanti ada sourcing, ada syncing. Nah, ini kalau sourcing ini biasanya kalau kita mau menghidupkan lab gitu ya, menghidupkan lab ini hanya ya udahlah dikasih sumber tegangan aja di sini. Positif ke anoda, katoda ke ground. Nah, kalau sourcing, sourcing itu bisa seperti itu. Jadi ini sumber tegangannya, ini kondisi nol itu berarti kondisi mati. Kita hubungan ke anoda, terus katoda ke ground itu mati. Ini kalau sourcing. Kalau dihidupkan satu ya, makanya dikasih 5 volt ya, dikasih 5 volt dia hidup. Ya ini interfacing LED ada sourcing satu. Terus ada syncing. Ya, kalau syncing itu bagaimana? Jadi ini pin Arduino ya di sini ya. Tadi itu juga pin Arduino. Kalau pin Arduino-nya 0, eh, yang tadi ya, kalau 0 ini, kalau sourcing itu mati. Kalau yang ini dikasih satu itu hidup. Kalau syncing, kalau dikasih 0 itu malah hidup. Karena apa? Karena dia bertindak sebagai ground-nya. Seperti jadi ground-nya, ya, nolnya. Karena sumber tegangannya di sini. Sumber tegangannya di sini. Jadi cuman kebalik aja, Bapak Ibu. Cuman kebalik aja. Ini ada dua cara. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada project terus ada yang menghubungkan atau merangkai LED-nya seperti ini, jadi jangan bingung. Pasti ada ini ya, tujuannya. Syncing, nah kebalikannya kita kasih apa logika satu, dia malah mati, ya. Dia malah mati. Ini kalau syncing. Oke, eh, waktu saya kurang berapa menit, Mbak Tiffany? Waktunya tersisa sekitar 16 menit lagi, Bapak. Oke, oke. Ya, ini membuat rangkaian sederhana. Kita coba interfacing-kan lab ya. Saya coba share screen saja, langsung ke Wokwi ya. Coba ya. Nah, ini Bapak Ibu, eh, saya pakai pakai platform Wokwi ya untuk simulasi. Dulu saya juga pembelajarannya juga pakai Wokwi pada saat jadi guru ya, pakai Wokwi. Eh, ini cukup bagus, cukup lengkap. Ada yang fitur-fitur berbayar, tapi itu fitur-fitur untuk IoT, jadi kayak seperti untuk IP publiknya. Jadi kita bisa mensimulasikan IoT di sini sebenarnya. Itu juga bisa gratis, tapi kalau untuk yang pro juga bisa pakai IP publik untuk bisa connect ke jaringan kita. Itu yang berbayar, Kak. Tapi untuk yang lain, saya rasa cukup lengkap untuk kita simulasi belajar Arduino di sini. Jadi kita tadi untuk interfacing LED ya, interfacing LED. Interfacing LED. Oke. Eh kita bisa tambahkan LED di sini. LED satu dulu. Kita perlu resistor. Jadi Bapak Ibu, kalau mau menghubungkan LED itu, iya, memang dari Arduino cuma 5 volt gitu. Tapi kita harus biasakan ada resistornya untuk pengaman gitu. Supaya LED-nya juga tidak kelebihan arus juga gitu. Tidak. Jadi eh, kadang-kadang banyak itu langsung LED saja. Iya, iya hidup, tapi eh, kalau saya dari elektronika ya tidak aman itu. Jadi harus ada resistor. Kita mau pin berapa, Ibu?
coba kita pin 2 ya. Kita bisa hubungkan pin 2. Nah, kalau di LED itu ada anoda dan katoda. Anoda itu kaki yang panjang, katoda itu kaki yang pendek. Atau kalau di Wokwi ya, kalau di Wokwi sudah ada keterangannya A itu anoda, C itu katoda. Jadi kita bisa hubungkan ini kita pakai interfacing sourcing aja ya. Ini kita balik dulu biar bagus ya. Ini langsung ke sini, lalu ini di pin 2. Oke. Lalu ini kemana? Ke ground. Ke groundnya bisa di sini. Nah, untuk warna kabelnya ini kita bisa gonta-ganti. Ini merah, saya coba ganti. Oke, kita mau menghidupkan LED ini ya, mau menghidupkan LED. Jadi untuk yang pertama kita harus deklarasikan pin 2 ini sebagai output ya, karena dia akan mengeluarkan tegangan untuk LED ini. Ya. Jadi kita harus set pin mode ya, 2 sebagai output. Nah, ini untuk di void setupnya, jadi kita deklarasi di sini. Lalu setelah itu kita bisa pakai untuk mengeluarkan, memberikan output berarti pakai digital write, digital write, digital write pin berapa? Pin 2 kita bisa set high. High itu maksudnya dia mengeluarkan tegangan 5 volt. Coba kita cek, dia hidup ya. Karena kita mengeluarkan tegangan 5 volt. Ya, kalau kita mau matikan ya, ini biasanya kan pertama itu kalau hello world-nya eh, kita ya Arduino itu kan blinking LED. Kalau di Bapak Ibu di TKJ, di RPL itu hello world itu kalau mau program buat web itu hello world itu gitu ya. Jadi awalannya itu kita blinking LED. Ini kita mau blinking LED dulu. Blinking kan berarti ada delay di situ ya. Kita kasih delay 1 detik. Ini 1000 millisecond. Jadi satuannya kita pakai 1000. Lalu setelah dihidupkan kita matikan. Kita suruh Arduino ini mengeluarkan tegangan 0 volt. 0 volt itu low. Ya, delay. Oke. Ya, dia blinking ya. Ini hello world-nya Arduino ini. Hello world-nya Arduino. Ya, jadi di sini kita deklarasikan pin mode-nya dulu. Karena kita gunakan pin 2 itu sebagai output ya. Pin 2 sebagai output, jadi kita pin 2 output gitu ya. Lalu kita ingin mengeluarkan sinyal high di pin 2 ini ya, digital write, digital karena kita mau mengeluarkan sinyal digital. Write output itu write mengeluarkan ya, itu high. Di pin 2 high. Nah, ini Bapak Ibu kalau awalan kita. Terus apa lagi ya ya, apakah terlihat ya? Oh, belum ya. Oh, kalau yang digambar di PPT ini ya, di PPT ini dia pakai pinnya itu di A0 itu juga bisa di A0. Ini pakai anoda ke katoda sih. Nah, ini bentuk bentuk eh, hardware-nya seperti ini. Jadi kita butuh breadboard, kita butuh kabel jumper di sini. Ya, nah, tadi sudah kita lakukan ya, keywordnya Arduino ya, LED blinking. Jadi strukturnya itu ya LED on, delay, terus LED off, delay, repeat ya.
Saya rasa Bapak Ibu sangat 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 familiar dengan code tersebut. Kalau boolean operator ya ini kita pakai sama dengan dua itu sama dan seterusnya. Saya yakin saya tidak perlu detail ya. Ya, kalau biasanya ya kalau saya ke siswa gitu, ini kalau sama dengan nanti menghasilkan apa? Menghasilkan false or true aja. Kalau sama dengannya dua gitu. Kalau sama dengannya dua eh, itu umpamanya di sini A sama dengan 2 itu 1. Itu menghasilkan nilai false ya. Kalau sama dengannya 1, ya A sama dengan 1 yang menghasilkan A itu nilainya 1. Itu biasanya teman-teman siswa itu, siswa-siswa kita itu ada kebingungan di situ. Ini untuk sintaksnya ya, biasa ya ini di void loop if analog value. Analog value itu bisa kita dapat ya, bisa kita dapat dari apa namanya eh, potensio itu analog value kita read dulu sebenarnya, kita read dulu terus sintaksnya ini ya, sintaksnya ada kurungnya biasa ini seperti C ya, seperti C tapi sebenarnya C++ juga bisa. Ya Arduino sebenarnya C++ tapi sudah sudah ada mungkin ini ya modifikasi dari developernya ya. Jadi mirip sih juga. Digital write kalau ini terpenuhi dia digital write let pin itu oh kok kenapa namanya tidak dua gitu ya? Tidak pin 2 tidak pin 3 pin 4. Nah, kita bisa deklarasikan nama pin itu pakai nama yang kita mau ya. Bisa pakai define 2 itu apa? Define pin 2 lalu kita kasih nama potential value juga bisa. Tuh, let pin ini high, let pin low. Mungkin kalau Bapak Ibu mau tanya itu langsung nggak apa-apa, Bapak Ibu nggak usah nunggu apa namanya sesi diskusi nggak apa-apa, langsung tanya nggak apa-apa. Malah jadi diskusi kan enak gitu. Nah, ini untuk push button tadi ya kita ada pull up dan pull down. Nah, kita ada rangkaiannya Bapak Ibu, pull up dan pull down resistor. Kalau kita hanya merangkai seperti ini, itu bisa terjadi eh, mengambang, logika mengambang ini ya, logika mengambang. Kalau kita merangkainya hanya seperti ini. Karena apa? Dia intinya untuk memberikan input digital 0 atau 5 volt, low atau high. Tapi kalau Bapak Ibu menghubungkannya langsung seperti ini, bisa terjadi logika mengambang. Jadi Arduino-nya tuh bingung. Ini low, ini high, atau apa ini kok nggak jelas ini. Ja- Jadi, ada rangkaian pull up dan pull down resistor untuk memastikan logikanya itu 0 atau 5 saja. Ya, ya. Ini untuk pull up. Jadi kalau Bapak Ibu nanti praktek, jangan lupa kalau pakai saklar, kalau pakai push button itu pakai rangkaian seperti ini ya interfacingnya di Arduino pull up ya pull up. Kalau pull up ada saklar di sini ya, push button di sini. Ini pin Arduino-nya di sini ya, pin Arduino-nya. Jadi untuk pin inputnya itu di sini. Lalu ada resistor di sini, resistor di sini ya. Ini 5 volt. Jadi di Arduino itu ada 5 volt itu dimasukkan di sini, masukkan di sini. Ya terus resistor terus masuk ke pin Arduino-nya lalu ada yang ke apa namanya push buttonnya lalu ke ground gitu. Jadi kalau ketika didiamkan ya kita tidak pencet ini ya tombolnya kita tidak pencet itu logika yang masuk
Apa? Logikanya high, karena kan ini dari 5 volt langsung ke sini. Tidak mungkin kan ke sini. Ini kan apa? Terbuka. Jadi ketika tombol tidak ditekan itu logika yang masuk malah high atau sinyalnya itu 5 volt. Kalau ditekan, kalau ditekan dia malah bernilai nol karena dapat dari ground ini. Tekan, dapat dari ground. Itu kalau pull up. Jadi ditekan itu malah dapat nol, dilepas malah dapat 5 volt. Nah, lalu yang kedua pull down. Pull down itu rangkaiannya ini 5 volt di sini ya, sumber 5 volt ke apa namanya ke push button, lalu bisa langsung ke pin Arduino-nya, lalu sebelum ke pin Arduino itu harus ada resistor, ini namanya resistor pull down. Kalau yang tadi itu resistor pull up, resistornya ke ground. Jadi ini kalau tidak ditekan, dia bernilai yang ke sini bernilai nol karena dia langsung ground ke sini. Kalau ditekan di sini, dia langsung bernilai 5 volt. Gitu, Bang. Jadi untuk merangkai push button ada caranya pull up dan pull down resistor gitu ya. Eh, Kalau langsung dirangkai ya tadi bisa logika mengambang, bisa logika mengambang. Oke. Eh untuk digital input ya, untuk digital input tadi pin mode ya, tadi sudah kita praktekkan. Pin mode, pin numbernya itu modenya input. Lalu untuk membaca digital output, digital input, itu kita bisa masukkan ke variabel ini, ya, button state, integer. Ya, langsung bisa deklarasikan integer, int, integer, nama variabelnya, sama dengan digital read, lalu pin numbernya. Digital read, jadi mau high, mau low, gitu. Ah, mungkin saya praktekkan saja ya. Saya praktekkan untuk pull up, pull down, pull stop share. Kurang berapa menit, Pak? Baik, sesi pemateri sudah selesai, Bapak, Oh, pas sudah. Oh waktunya. ya udah. Oh ya Udah. sudah. Mungkin besok lebih banyak praktek ya Bapak Ibu ya. Ini saya sampaikan dasar-dasarnya dulu. Hmm. Saya mau menanyakan ini saja, Bu, mengenai di apa ya, di Tinker Tinker apa tadi, Bu, namanya? Tinkercad. Tinker Tinkercad ya. Eee, saya pernah nyari-nyari tapi kayaknya belum ada untuk, modul untuk Bluetooth-nya ya, Pak, ya? Eh, Bluetooth, saya cari dulu ya Bapak. Jadi, heeh. Soalnya gini, Pak, hmm. eee, saya pengen mempraktekkan yang apa itu, eee, yang menyalakan lampu menggunakan HP gitu loh. Kan, eee, Hmm, dengan bantuan Bluetooth gitu loh, Pak. ya, Oke, gitu aja. Terima kasih, Pak. Bluetooth ya Bapak ya. Ini langsung dijawab Bapak, Mbak. Ya, boleh silakan Bapak untuk langsung Saya belum ngecek ya menjawab. Bapak kalau Bluetooth itu di Tinkercad atau tidak. Tapi kalau untuk menghidupkan lampu di HP itu biasanya kita bisa pakai ini Bapak, di Woku itu bisa. Jadi bukan pakai Bluetooth tapi pakai jaringan aja. Jadi di Woku itu menyediakan eh, itu IoT ya Bapak sebenarnya. IoT itu di Woki juga menyediakan. Jadi dia pakai access point. Jadi kalau IoT itu device terhubung ke access point gitu ya, ke access point. Nah, kalau disimulasikan di sini di Woki itu kita bisa terhubung ke virtual access point Woki-nya. Jadi ada API guest kalau nggak salah namanya, dia bisa terhubung ke situ. Jadi Bapak bisa pakai cara itu saja untuk praktek itu ya Bapak ya. Untuk praktek menghidupkan lampu dari HP. Aplikasinya bisa pakai Blink. Bisa pakai Blink. Saya rasa kalau Blink itu untuk menghidupkan 2 3 lampu masih bisa. Kan itu berbayar ya Bapak. Masih bisa, masih bisa. Atau cara yang kedua, kalau saya pakai ThinkSpeak.
ThinkSpeak, tulis di ya, ThinkSpeak, thingspeak.com ya, thingspeak.com itu bisa, tapi agak sedikit advance ya untuk kita praktek. Nah, tapi kalau Blink saya rasa mudah, Bapak. Jadi mohon maaf saya di Tinkercad saya belum belum mencoba Bluetooth gitu ya. Tapi kalau untuk mau praktek yang seperti Bapak sebutkan bisa pakai cara itu. Itu Bapak Mariono. Kebetulan namanya sama Pak, Mario. Mariono. Terima kasih. Itu Mbak. Baik. Terima kasih banyak Bapak Mario atas jawabannya. Semoga terjawab Bapak Mariono. Baik, sebelum ini ada dari kolom chat pertanyaan dari Bapak Ardiansyah. Izin bertanya Pak, kalau kita menggunakan 5 tombol pada 5 pin, 0 pada mode full down, apakah bisa hanya menggunakan satu ground? Itu pertanyaan dari Bapak Ardiansyah. Silakan Bapak Mario untuk menjawabnya langsung. Bisa, bisa Mbak. Iya, groundnya satu. Tapi kalau kalau output pinnya ya satu-satu. Groundnya satu. Groundnya jadi satu enggak apa-apa. Tapi untuk pin pin dari output Arduino-nya kan 5 pin itu ya, 5 pin I/O ya satu-satu. Kalau groundnya jadi satu enggak apa-apa. Gitu Mbak. Gitu Pak Ardiansyah. Terima kasih Bapak Mario atas penjelasannya. Semoga terjawab Bapak Disa. Selanjutnya, di sini ada Bapak Chandra Mayudi. Kepada Bapak Chandra Mayudi, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya secara langsung. Oke. Mungkin saya bukan mau bertanya, berbagi pengalaman saja. Kebetulan sama persis seperti yang ditanyakan dengan Pak Mariono tadi, Bu. Apa namanya itu kontrol jarak lampu menggunakan media handphone. Kebetulan kemarin saya sempat mempraktekkan ke anak didik yang kebetulan apa namanya itu mereka PKL gitu ya. Jadi kita menggunakan jadi sistem kendali lampu jarak jauh itu berbasis Arduino. Kayak kemarin kita coba praktekkan. Memang sih yang kita pakai itu ya pakai IoT, yaitu Arduino sama komputer networkingnya sih. Memang kalau misalnya kemarin tuh kita pakai komponen utamanya itu selain kita pakai Arduino boards, terus kita pakai modul RF atau radio frekuensinya, kemudian sama relay. Lalu untuk handphone sendiri kita menggunakan untuk remote control sendiri kita menggunakan handphone seperti itu. Jadi kemarin relay itu Arduino itu kita kita hubungkan dengan relay yang bisa mengendalikan peralatan elektronik empat peralatan elektronik gitu. Betul langsung langsung kita praktekkan aja. Mungkin sharing pengalaman seperti itu aja kali Pak kalau dari saya. Ya, terima kasih Pak Chandra Mayudi. Itu eh, secara ininya bukan simulasi ya, bisa pakai itu. Eh, tapi kalau tadi Pak Mariono kalau mau simulasi itu ya tadi itu. Tapi bagus Pak Chandra sudah di tahap sudah project di situ ya Pak. Bagus Pak Chandra. Mungkin tambah lagi Pak nanti robot apa itu Pak. Kalau dulu saya di SMK itu robot pembersih panel surya Pak. Belum IoT juga sih belum. Jadi Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Chandra atas sharingnya juga tadi berbagi. Juga terima kasih feedbacknya Pak Mario, luar biasa. Sekarang kita di sini beranjak ada pertanyaan di kolom chat nih Pak, banyak sekali ya, luar biasa. Mungkin sekarang dari Bapak Yusron Mati dulu. Pak, saya mau bertanya tentang sensor suhu. Adakah sensor suhu yang tahan dengan suhu air tinggi seperti itu? Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. kalau sensor suhu yang saya tahu itu LM35 itu saya cek dulu ya dia bisa sampai suhu berapa ya LM35. Kalau suhu ambien ruangan itu kan biasanya pakai DHT ya, eh, temperatur maksimum. LM35 sudah pernah pakai Pak Yusron. Nah, ini kalau dari datasheet-nya LM35 itu bisa eh, beroperasi sampai 150 derajat Celcius. Itu ya. Itu Pak, IC LM35.
Kalau DHT11 saya rasa biasanya digunakan untuk sensor suhu ruangan ya, jadi tidak DHT11 temperatur. Ya, dia DHT11 itu 0 derajat sampai 50. Kalau dulu saya pakainya LM35, tapi ketika sudah banyak DHT11, DHT22 saya pakai itu ya, karena cuman untuk ruangan itu. Kalau untuk suhu yang tinggi, eh, mungkin bisa pakai LM35 pilihannya gitu. Mungkin itu Pak Yusron. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Mario. Semoga menjawab ya Pak Yusron. Baik, selanjutnya di sini ada Bapak Dwi Priyanto. Kepada Bapak Dwi Priyanto dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin Pak Mario, terkait dengan jumlah I/O ya. Kalau kalau di PLC kan setahu saya misalnya jumlah I/O-nya kita pengen lebih banyak, kita gunakan ada modul-modul ekspansi ya. Nah, kalau di Arduino ini seperti apa ya? Penanganan misalnya kita ingin jumlah I/O-nya lebih dari yang standar gitu ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, kalau menambah jumlah I/O ya, kalau Arduino board itu ya sudah segini Pak jumlahnya ya. Kalau di Uno ya, di Uno. Kalau Bapak pengen nambah ya tingkatkan lagi di Mega gitu. Atau kalau mau nambah lagi, Mega itu juga sudah banyak itu. Kalau mau butuh yang lebih lagi kan berarti performanya juga harus lebih tinggi ya, mikrokontrolernya. Bapak bisa pakai STM32 atau yang kalau yang lain itu Raspberry Pi itu bisa Bapak. Kalau Uno ya I/O-nya ya segini aja I/O-nya yang digunakan. Kalau Bapak untuk sistem yang kompleks, pasti kan butuh mikro yang tinggi juga performanya. Jadi ya ya Mega bisa jadi pilihan. Gitu. Itu Pak Dwi Priyanto. Terima kasih Pak Mario. Iya, Pak, sami-sami. Baik, terima kasih banyak Pak Priyanto atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Mario atas Oke, selanjutnya di sini wah makin banyak nih Bapak antusias dari peserta diklat kita pada malam hari ini, banyak sekali pertanyaannya. Mungkin kita sekarang beranjak dulu kepada Ibu Perni Rosanti. Pertanyaannya, Bapak, kebetulan saya awam sekali perihal Arduino. Kalau bikin sensor suhu pakai virtual ngetesnya bagaimana ya Pak? Ketahuankah suhunya berapa-berapanya seperti itu? Mohon penjelasannya. Oke, maksudnya ini ya pendeteksi suhu ya dengan simulasi. Di simulasi sudah ada anunya Bu. Di sensornya ketika diklik kita bisa geser-geser mau suhunya berapa. Karena di simulasi kan intinya sistem ini bekerja atau tidak. Jadi di sensornya nanti itu ketika kita klik sensornya, dia bisa digeser mau suhu berapa. Itu maksudnya dia mendeteksi suhu berapa. 0 derajat, 20 derajat, 40 derajat itu bisa. Itu kalau di simulasi. Jadi seperti itu Bu. Jadi gampang sebenarnya Bu. Sebenarnya gampang sekali. Pakai Wokui, pakai Tinkercad itu gampang. Tapi kalau Proteus di sensor suhu saya rasa kurang ini ya, mungkin kurang komponennya ya. Library-nya harus install lagi kan. Tapi pakai Wokui atau Tinkercad saja apa untuk pembelajaran. Sudah enak. Itu Bu Perni Rosa. Baik, terima kasih banyak Bapak Aditya Nur Hidayat, masih dari kolom chatnya Bapak. Pak mohon saran, saya mau buat sensor water level untuk sumur supaya bisa mati otomatis ketika air habis. Saran saya Bapak, terima kasih. Seperti itu Bapak. Water level untuk sumur
supaya bisa mati otomatis ketika air habis. Ini water levelnya di sumur atau di tandon ya? Kalau di sumur kan, anu ya, itu kan sumber airnya. Kayaknya di tandon ya. Iya. Mungkin di tandon ya maksudnya ya, Pak Aditya ya. Ya kalau di Arduino gini Pak, saya itu sering ketemu nih mahasiswa ngide. Ngide itu sebenarnya harusnya bisa diselesaikan dengan simpel, tapi dia eh, pakai pakai alat yang lain yang menyusahkan. Pakai ini aja, pakai itu pelampung pelampung apa di tandon itu kan sensor 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 seperti push button, Pak. Limit switch itu, ya kan? Limit switch. Jadi kalau kalau dia pelampungnya ke atas, switch-nya tertutup, dia mengirimkan sinyal digital ke Arduino. Arduino bisa mengirimkan perintah ke relay supaya pompanya mati, itu kan bisa. Tapi kan sekarang sudah ada produknya, Bapak. Jadi sebenarnya eh, ya ya seperti itu bisa pakai limit switch atau pakai sensor-sensor water level kalau Bapak beli itu ya itu untuk sedikit saja ya apa ketinggian sedikit saja tapi kalau mau memang digunakan di tandon sebenarnya ya ya limit switch saya rasa pilihan yang lebih logis gitu. Itu sih menurut saya Mbak Pak 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 Aditya Nur. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Mungkin kita buka satu termin lagi untuk satu penanya lagi dari Ibu Mirawati. Tanya Pak, apakah Arduino Uno yang sering dipakai jadi harus dibuang karena memori sudah penuh seperti itu? Izin penjelasannya Pak. Terima Apakah kasih. Arduino yang sering dipakai jadi harus dibuang karena memori sudah penuh? eh Memori penuhnya itu banyaknya program sih ya, Bu Mirawati. Banyaknya program yang kita tulis di Arduino dan kita upload itu memori yang kita kirimkan ke Arduino itu seberapa besar. Eh, Kalau sudah penuh ya itu akan gagal terupload. Tetapi ini kayak sering terjadi ya, sering terjadi. Saya juga pernah. Itu itu mungkin ada masalah di Arduino-nya. Jadi kalau kita menghapus code-nya itu sebenarnya ya yang dikirim ke Arduino-nya itu ya sedikit memori Bu, sebenarnya tidak penuh juga. Jadi kan diulang-ulang ya dipakai untuk program ini, untuk program A, B, C, D. Sebenarnya ketika kita ngupload ya memori itu sebenarnya yang dikirim. Tapi terjadi Mbak Ibu Mirawati, saya juga pernah mengalami, oh ini gagal gagal terupload, memorinya penuh ya. Itu ada trouble di Arduino-nya, mungkin. Ada trouble di Arduino. Jadi kalau alasan memori sudah penuh, saya rasa ini ya tidak karena setiap kita code program itu ya memori yang terkirim ya itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Mario atas penjelasannya. Dan maka di sini ada Bapak Mario yang raise hand lagi. Mungkin silakan Bapak untuk disampaikan. Maaf nih Pak, satu lagi Pak saya mau nanya nih Pak. Eh, Kalau gini Pak, kalau untuk mengetahui coding ya, coding di dalam apa Arduino itu yang sudah jadi bisa nggak gitu loh? Gitu aja Pak. Iya. Yang saya tangkap, apakah ada ada Arduino ini sudah diprogram ya, sudah diprogram, sudah dipakai untuk robot apa mungkin ya, sistem apa, kita pengen mengetahui isinya gitu ya, Pak ya. Ya, ya kita tinggal tinggal hubungkan saja, Pak. Hubungkan saja Arduino-nya ke laptop kita, terus anu aja. Oh, anu ya. Oh, tidak bisa, sorry Pak, sorry. Sorry tidak bisa, Pak. Karena itu yang dikirimkan itu hex. Hex.
Iya, sorry tidak bisa. Mohon maaf, Pak. Lupa saya. Maksudnya itu ya, Pak ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang pengalaman yang lain bisa melihat. Kalau saya, Bapak, pernah lihat di controller apa namanya sepeda listrik ya. Mungkin Bapak Ibu di Polytron ya, Polytron RS yang untuk sepeda motor listrik itu kan pakai kalau nggak salah pakai fotol itu, pakai controller fotol. Di dalam controller fotol itu ternyata pakainya STM32, STM32. Dan ketika kita hubungkan dengan laptop kita, itu ada GUI-nya sendiri, Bapak. Jadi dari fotolnya sudah mengeluarkan software sendiri dan itu bisa terbaca programnya gitu. Tapi kalau dari Arduino saya belum pernah. Tapi kalau di STM32 khususnya di controller motor listrik itu bisa terbaca, tapi khusus khusus dari mereknya sana, jadi bisa bisa muncul programnya. Iya, gitu Pak. Mungkin Pak tadi Pak Dwi mungkin ada pengalaman Pak. Itu Pak Mariono. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Mario. Semoga terjawab ya Bapak Mariono. Oke, mungkin karena sesi tanya jawab kita telah usai. Mohon maaf jika masih ada beberapa pertanyaan yang belum tersampaikan atau belum terjawab. Semoga di lain kesempatan atau di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas atau bisa tersampaikan ya Bapak Ibu. Maka dari itu tetap jaga semangatnya Bapak Ibu untuk tetap yang kita jalani pada malam hari ini dan akan berlanjut pada pertemuan selanjutnya. Oke, untuk informasi terkait absen dan juga materinya akan kami kirim melalui WhatsApp group. Jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu nanti dari admin terkait absen dan juga materi yang sudah disediakan. Terima kasih. Sebenarnya kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Mario yang sudah menyampaikan ilmunya, materinya dengan sangat luar biasa. Semoga bermanfaat terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki sesi dokumentasi. Maka dari itu saya mengundang Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa melaksanakan sesi dokumentasi bersama. Oke, silakan Bapak Ibu boleh untuk mengaktifkan kameranya. Oke, sip, mantap. Kita mulai dari slide pertama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Luar biasa. Kita lanjut ke slide kedua. Oke, mantap. Di sini masih pada semuanya on cam nih, luar biasa. 1, 2, 3. Kemudian di slide ketiga, wah masih on cam juga luar biasa sekali semangatnya. 1, 2, 3. Mantap. Di slide keempat, masih sama, masih banyak yang on cam, luar biasa. 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide 6, sudah mulai jarang yang on cam nih. Tidak apa-apa, kita screenshot. Oke, luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, sesi dokumentasi akan bersama. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu peserta Diklat Nasional kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin akan ada closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Mario. Kepada Bapak Mario, dipersilakan untuk statementnya pada malam hari ini. Ya, terima kasih Mbak Tiffany, terima kasih Bapak Ibu guru ya, guru-guru saya. Terima kasih, mohon maaf jika penyampaian saya tadi ada yang kurang. Terima kasih sharingnya, ini sharing ya, bukan saya yang ahli, tapi Bapak Ibu itu ya saya anggap guru-guru saya. Saya terima kasih sekali. Nah, sampai ketemu besok. Baik, terima kasih banyak Bapak. Lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mario Normansyah SPDMH yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa.
Kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Nusantara kita yang masih semangat belajar walau sudah mengajar, luar biasa sekali. Terima kasih atas semangat dan juga partisipasi Bapak Ibu Guru. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata atau perubahan selama acara besok. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak.